Jadi ya, ini sebelum saya biar ada gambaran ya. Ini apa BTP itu Batalion Tim Pertempuran. Ya. Batalion Tim Pertempuran 3 karena mendapat perintah untuk menghancurkan musuh yang berdudukan di gunung ini. Satu kompi diperkuat. Satu kompi diperkuat demi pup dan dilindungi oleh pesawat udara. Ini musuh. Armet, ya, 1 peton jeni, 1 peton dekang, 1 peton kesehatan, ya, 1 pal yang nyusup ke kampung, kemudian membersihkan. Tujuan dari latihan ini yang jelas untuk meningkatkan profesionalisme prajurit. Karena untuk meningkatkan profesionalisme prajurit itu hanya satu, berlatih dan berlatih. Jadi bukan dengan ngomong banyak, seminar banyak, ya, nggak ada gunanya kalau nggak latihan. Kalau Kostrat nggak perlu begitu-gituan, yang penting pelaksanaan di lapangan. Apakah saya mengundang Presiden sebagai Panglima tertinggi? Ya, kami sengaja mengundang, bukan Presiden saja, kami mengundang juga Ketua MPR, Ketua DPR, semua fraksi, agar beliau-beliau itu menyaksikan inilah ya latihan tentara. Latihan tentara. Ini Pak Bang, dua-duanya kita tunjukkan kepada beliau-beliau itu. Yang pertama latihan untuk perang konvensional. Ya, ini nanti di depan kita ya latihan bagaimana batalion tim pertempuran di dalam serangan. Tadi Pak bilang biayanya mahal, berapa Pak? Bisa disebutkan nggak? Biaya yang jelas, biaya untuk kita adalah makan dan perpindahan pasukan BBM. Yang mahal itu kan peluru, roket dan lain-lain itu mahal. Ya, terbangnya penerbat saja berapa, 1 jam itu berapa juta. Kemudian munisinya berapa juta. Jadi saya tidak bisa ini mengkalkulasikan ya. Jelas lebih mahal. Panglima, ini kan penyerbuan tempat gerombolan. Apakah ini juga dikaitkan dengan situasi Indonesia yang begitu panas dengan tuntutan separatis di daerah-daerah ini? Jadi ini untuk menghadapi invasi musuh yang konvensional. Yang non konvensional nanti anti gerilya itu untuk menghadapi separatis, teroris itu. Kita akan melihat nanti bagaimana kampung dikepung, ya, kampung rakyat, tapi ada disusup oleh separatis. Apakah menurut TNI gerakan separatis potensinya cukup besar? Ya, kalau dibiarin ya lama-lama besar, ya, lama-lama besar, dan harus sebelum besar harus ditumpas. Bapak mengundang anggota dewan itu apa karena Bapak berpikir bahwa para politisi kita belum mengetahui peran TNI yang sesungguhnya? Sebagian besar belum, ya, saya jelas. Latihan persiapan untuk dikirim ke Afghanistan. Oh, bukan itu. Ini kan latihan, ya. Latihan bukan untuk itu, lain lagi nanti, ya. Bukan untuk itu. Ini latihan untuk meningkatkan profesional bagaimana untuk menghadapi, ya, invasi musuh. Itu yang di depan kita ini. Pak, Bapak bisa jelaskan kenapa pilih lokasi ini, Pak? Ini lokasi ini paling ideal. Saya melihat selama saya jadi tentara yang paling ideal adalah tempat ini. Karena apa tuh, Pak? Pertama kali, Pak, dia memenuhi syarat ya untuk serangan. Serangan itu kan ada syaratnya. Ada kelebaran peta serangan berapa, panjangnya peta serangan berapa, jarak garis awal dari sasaran berapa, ini memenuhi syarat. Di tempat lain tidak memenuhi syarat. Yang kedua, tidak ada kampung dan relatif aman di sini. Risikonya dikit, Pak, ya? Risiko dikit, kampung nggak ada di sini. Jadi kita menembak apapun dengan roket nggak ada masalah. Oke. Pak, tapi berkaitan dengan latihan ini kan kelihatan memang ini inisiatif Kostrat. Jadi ke depan itu tadi keseluruhan. Ya, kenapa? Ya, karena Kostrat ini kan tidak mikir macam-macam teritorial. Dia hanya berlatih seperti ini. Makanya ini dilakukan. Karena kekuatan angkatan darat yang terbesar, satuan tempurnya di Kostrat. Tapi artinya latihan itu memang harus terus menjadi sistem itu. Latihan itu harus menjadi darah daging. Latihan itu harus menjadi kebutuhan. Ya, seperti kita
Kalau kita lapar, kebutuhan kita makan. Kalau kita haus, kebutuhan kita minum. Kalau kita tentara, kebutuhan kita latihan. Kalau tentara tidak membutuhkan latihan, dia bukan tentara. Keluar aja dari tentara. Berarti kontinu Pak. Kemudian kontinu dilakukan. Kalau Bapak jadi kasat gimana Pak? Ya, saya nggak bisa jawab. Latihan seperti ini ada bisa dilakukan Ini akan uji coba ke seperti Aceh atau ke daerah. Ini latihannya tidak diuji coba ini. Ada lagi latihan nanti anti gerilya itu tempat akan diuji coba. Bukan uji coba ya, memang tidak ada uji coba ya, Pak. Kita untuk diharapkan separatis latihan anti gerilya ini untuk konvensional. latihan seperti ini karena memakan biaya besar dan itu apakah bisa setiap tahun atau? Gini ya, tentunya kita berpikir juga. Tetapi kita harus tahu, munisi itu kan ada batas waktu kadaluarsa. Yang dulu, ya bukan yang dulu, yang waktu saya masih beberapa mungkin 10 tahun yang lalu, itu kadang-kadang saya lihat munisi sudah habis waktunya diledakin, disposal kan, di laut. Nah saya melihat itu, wah kenapa nih harus diledak? Kita lihat, kalau sudah dekat-dekat setahun lagi kadaluarsa, kenapa tidak dihabiskan untuk latihan saja, daripada diledakkan nggak ada gunanya. Ya, ini kan ada batas waktunya nih, ada umurnya tinggal nggak sampai setahun lagi ada nih, ya, jadi habiskan saja. Ya, dia beli yang baru gitu loh. Coba simpan meledak atau ditembakkan nggak meledak. Oke, makasih. Oh iya. Pertama sih. Pak, kami sudah menunggu ini Pak Sarto. Tinggal pakai topi Pak. Ada lagi. Untuk Bapak ada khusus Pak. Ya, terima kasih Pak. Terakhir Pak, Pak, sebelum jadi Panglima Pak. Belum Pak, makanya nih. Dikit lagi. Di sini apa? Berlomba antara latihan dengan tantangannya yang ada, antara tuntutan latihan dengan medan yang memang atau musuh yang memang harus di atas secara, tapi latihan ini kelihatannya TNI belum punya kesiapan untuk biayanya dan sebagainya sehingga jadi rutin latihan seperti itu. Tidak, begini pada prinsipnya memang kita tuh punya azas prioritas ya. Jadi kita berlatih untuk mempersiapkan skill, keterampilan, kemampuan prajurit itu sesuai dengan apa yang ancaman yang dihadapi, ancaman real yang dihadapi. Tetapi juga untuk satuan Kostrad, karena satuan ini adalah pemukul strategis, maka dia juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang jauh ke depan. Skill ini tidak boleh hilang, begitu. Nah, latihan besar seperti ini itu memang suatu kemampuan yang kita hadapkan untuk menghadapi ancaman jauh ke depan. Tapi kan ini nggak boleh hilang. Kemampuan ini kan tetap terpelihara. Oleh karenanya Kostrad di samping latihan-latihan yang memang diarahkan untuk ancaman yang nyata pada saat ini maupun jangka pendek, tapi dia juga harus tetap memelihara kemampuan untuk menghadapi ancaman jangka panjang begitu. Bagaimana materainya seharusnya memang sudah beragam keseluruhan ini terpadu Pak. Menurut Bapak? Belum. Jadi tingkatan latihan itu kita dalam Angkatan Darat itu ada kecabangan, ada infanteri, ada kavaleri, ada artileri, ya, kavaleri, infanteri, ada kesehatan, ada seni, ada hub, ada macam-macam. Mereka awalnya latihan sendiri-sendiri tingkatannya. Kemudian latihan yang sudah menggabungkan antar kecabangan. Infanteri digabungkan dengan kavaleri, dengan artileri, dengan seni, dengan kesehatan dan lain-lain. Ini yang sekarang kita mau lakukan masih dalam satu matra darat. Nah, setelah mereka melalui latihan seperti ini, baru kita berlatih bersama dengan angkatan lain yang kita sebut sebagai latihan gabungan, itu antar matra, jadi antara darat, laut dengan udara, begitu. Nah, ini tingkatannya pasti dalam tingkatan latihan tertinggi di dalam satu matra darat saja. Karena tingkat ini latihan gabungan itu seperti jarang Pak. Betul. Pertama jarangnya itu karena banyak sekali penugasan dari pasukan TNI, sehingga kita untuk berlatih seperti ini waktunya sangat terbatas. Kedua, seperti kita ketahui anggaran kita memang terbatas. Kemudian kita melihat dalam prioritas jangka pendek ini kita belum melihat suatu ancaman yang harus dihadapi dengan operasi gabungan, tetapi masing-masing matra tetap menyiapkan diri.
Jika suatu saat diperlukan, dia sudah bisa insert dalam suatu operasi gabungan begitu. Insya Allahnya kalau tidak ada perubahan rencana tahun ini kita akan melaksanakan latihan gabungan antar matra. Mudah-mudahan Bapak sudah jadi panglima, Pak. Saya nggak boleh jawab lah kalau itu bukan bisa saya. Kenapa? Latihan dengan negara-negara lain apakah ada rencana? Terus kita ada latihan rutin setiap tahun, yaitu dengan Malaysia dan dengan Singapura. Ya, jadi setahun di Indonesia, tahun depannya di Malaysia, atau tahun ini di kita, tahun depannya di Singapura, itu terus kita lakukan. Ya. Bagaimana kalau TNI diminta terlibat membantu di Afghanistan? Pasukan perdamaian itu bagian dari. Waduh. Pada dasarnya kita itu adalah bagian dari komunitas bangsa dan kita adalah anggota PBB. Sejauh bahwa PBB menghendaki keterlibatan dari anggota-anggotanya, kemudian itu bernaung di bawah bendera PBB, ya maka kita kalau memang kita siap untuk membantu itu dan kita punya anggaran untuk bisa menyiapkan itu, ya kita membantu. Tapi kalau tidak di bawah bendera PBB, memang itu tidak sejalan dengan politik luar negeri kita. Jadi, tapi kalau itu di bawah bendera PBB, seperti kita mengirim pasukan di Kamboja, kita mengirim pasukan di Bosnia, di Irak, di Kuwait, itu kita lakukan. Batalion 302 ini Pak yang siapin Pak ya? Kenapa? Oke Pak ya. Biasanya Ustaz. Ini apakah kaitannya dengan gerakan separatis yang terus mengakar dan tudingan sekarang ini kan lagi terorisme tuduhan ke Indonesia? Apakah latihan ini juga kaitannya dengan di sebelah kiri depan kita saksikan pasukan penyerang bergerak secara berloncatan dengan memanfaatkan lindung tinjau dan lindung tempat yang ada di medan, baik pada sektor kiri maupun pada sektor kanan. Dengan ledakan yang kita saksikan di depan, tembakan sedang dilaksanakan dengan tujuan adalah untuk memaksa musuh dan memancing musuh untuk pertumbuhannya sehingga diketahui tentang kedudukan dan kekuatan serta dilengkapi senapan mesin sedang kaliber 7,62 mm dengan jarak efektif 50 meter. Kita melintas satu persatu musuh dalam rangka menghambat gerak musuh. Di kedudukan mereka. Tenang dan terdekat dari musuh. Hadirin dan tamu yang berbahagia, Komandan Batalion Tim Pertempuran ini adalah Mayor Infanteri Taufan Christian, Jabatan ledakan yang baru saja kita saksikan pada sektor kanan atau tepat di depan kita. Sudah bergerak secara taktis dan
keadaan yang ada dalam rangka memberikan bantuan sementara. Pengamanan kapal lampu. Tembakan dari mana, Pak? Gerak maju pasukan. Saksikan dengan mobilitas dan akurasi yang tinggi. Ini serang Bolko sedang melaksanakan kita saksikan jalan di depan kita pada pucuk meriam. Satu menyumbangkan untuk membuat sasaran. Kita saksikan dalam akurasi yang sangat tinggi untuk politik berhasil memantulkan dan menentukan teknik yang ada di sasaran. Melarikan diri ke utara di sekitar Angken, Gunung Gandhi. Hadirin dan undangan yang berbahagia, kita lihat dari arah selatan dua Helimbang sedang bergerak dalam rangka melaksanakan evakuasi udara dan bukan ulang munisi dan akan membantu satu manusia melanjutkan gerakan. Jadi yang digunakan adalah ledakan gunung api yang terlihat di depan kita merupakan ledakan didorong torpedo dari tonton. Kita dengarkan komandan mengenai tim pertempuran tetap menjalankan dengan ketat jalannya pertempuran.
Sekali lagi kepada seluruh warga Kampung Sen, sekarang juga seluruhnya berkumpul di lapangan. Desa sudah kami tepung. Rangkaian ke-10 seluruhnya 6, 7, 8, 9. Yang diperiksa oleh tim pengintai tempur. Saya juga kena sama anak-anaknya ini, Pak. Saya semua, Pak, yang ini. Sama adik-adik. Hati-hati, Pak. Tanya, Pak, kalau ada masih itu laporan, Pak. Tembak mengintainya. Ambil dulu sekali. Ini, Mat. Ambil, Mat. Komandan. Komandan. Kalau nggak bisa pulang loh.
Selamat. Peragaan latihan yang dilakukan oleh Kostrad. Pertama, ketika saya masih menjabat sebagai Wakil Presiden, dan sekarang setelah saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Memang kepada para pimpinan TNI, saya selalu mengatakan bahwa seperti juga moto yang tadi dikatakan oleh Panglima Kostrad, bahwa kesejahteraan itu antara lain juga melalui latihan. Jadi saya tidak akan pernah segan terus menerus memompakan semangat pada kalian, dimanapun juga berlatihlah terus menerus, karena untuk latihan bukanlah hanya sekadar memimpin diri sendiri, tetapi juga kita berarti memimpin di antara kita semua. Apakah itu dalam tingkat perwira sampai bintara, tamtama, dan prajurit itu sendiri. Tentunya kalian sangat mengerti bagaimana kondisi negara kita pada saat ini, terutama di kalangan TNI dan juga di kalangan kepolisian. Kalau kalian melihat beberapa waktu yang lalu, saya mendatangi asrama-asrama untuk melihat dari dekat bagaimana sebenarnya keadaan asrama-asrama tempat tinggal kalian. Dan dengan sekuat tenaga, pemerintah berupaya untuk bisa memperbaiki asrama-asrama tersebut dalam rangka kesejahteraan yang ingin diberikan oleh negara dan pemerintah kepada Tentara Nasional Indonesia maupun kepada Kepolisian Republik Indonesia. Seluruh peralatan yang ada, kalau kita dengar, adalah satu peralatan yang usianya sudah cukup tua, cukup panjang umurnya. Tapi saya merasa sangat bangga bahwa semua yang berada di tangan kalian bisa dijaga dengan baik dan juga dipergunakan dengan baik. Teruslah jaga apa yang kita punya, karena ini semua akan memberikan bantuan kepada kalian di dalam latihan-latihan yang ada, maupun juga sekiranya, dan ini tentunya tidak kita minta, tapi tetap harus kita waspadai kalau Indonesia mengalami suatu serangan. Apakah kalian siap untuk terus menjaga satu jengkal pun wilayah dari Republik ini? Apakah kalian siap? Siap! Terima kasih. Sejarah bangsa menunjukkan bahwa peranan rakyat yang pada waktu yang lalu ikut mempersenjatai untuk melawan penjajahan, hal itu pun mesti terus ditanamkan kepada diri kalian. Saya sangat bangga bahwa di dalam penugasan yang telah kalian terima, saya selalu mendengar betapa dengan baiknya, dengan gagah beraninya kalian tetap terus menjalankan tugas dengan baik. Saya melalui pribadi maupun sebagai Presiden Republik Indonesia menitipkan salam hangat kepada seluruh keluarga kalian, kepada istri, kepada anak-anak kalian, dan sampaikan pada mereka
bahwa sebagai seorang ibu, saya juga mencintai mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.